Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast GWO. Di episode terakhir, kita sudah membahas tentang kisah Dina. Lalu kita juga sudah belajar mengenai tips pernikahan dan mengenal beragam alat KB seperti KB suntik, kondom, pil KB, dan plan B. Nah, dalam episode ini kita akan membahas lebih banyak metode KB dan bantuan seperti apa yang disediakan oleh pemerintah Taiwan jika kita tidak sengaja hamil di sini. Mari kita sambut bintang tamu kita hari ini. Ibu Dr. Wawa, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, senang sekali ketemu kalian sekali lagi. Saya Dr. Wawa yang bertugas di International Medical di Taiwan. Dan hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang pernah kita diskusikan terlebih dahulu. Kita tunggu ya. Pasti Dr. Wawa juga punya dong banyak cerita lainnya selain kisah Dina yang berkesan dan tak terlupakan mengenai PMI kita yang memiliki masalah dengan hubungan seksual atau kontrasepsi. Boleh berbagi pengalamannya, dokter? Ya, ada juga sih. Kalian mau dengar cerita lagi? Ada nih satu, ini kisah nyata juga loh. Ada satu orang, namanya Tini. Dia itu PMI, kerja di Taiwan, fall in love sama pria Indonesia. Waduh, teman sekampung lagi. Iya, tapi mereka itu perawan dan perjaka yang nggak tahu gimana cara hubungan seks dan juga nggak tahu gimana cara penggunaan kontraseptif. Tapi akhirnya mereka tuh mulai berhubungan intim. Suatu hari temannya si Tini itu namanya Lisa bilang kalau dia itu hamil. Tapi si Lisa bilang pacarnya itu nggak mau kalau pakai kondom. Nah, si Tini juga bilang, oh kok sama bojoku. Tapi si Tininya juga sering lupa untuk suntik KB dan juga lupa untuk minum pil KB. Dan karena ia takut juga hamil di luar nikah, dia mulai menolak hubungan seksual sama pacarnya. Tapi dia juga takut sih kalau pacarnya itu ninggalin dia. Waduh, gimana ya tubuh ya enaknya? Kalau pasangan kita ogah pakai kondom kayak si pacarnya Tini ini, kita harus bagaimana dong, Bu? Sebenarnya kita harus saling memberi pengertian. Ini kan untuk keamanan kita bersama. Lagi pula, antara sesama kita juga harus saling menghormati. Ini juga demi kebaikan antara kita bersama. Karena kan kalau masalah pakai kondom gitu, kalau emang karena pasangan prianya yang nggak mau, itu kan rugi di ceweknya sendiri ya Bu ya, yang lebih rugi gitu loh. Ya sih teman-teman, makanya harus hati-hati. Kalau dia nggak mau, ya kamu juga harus mikir-mikir. Loh kok orangnya egois gitu? Untuk apa diterusin? Iya, solusinya sih sebenarnya bisa antara kita yang pakai KB atau mendingan nggak usah sama sekali lah kalau emang pasangan kita menolak untuk pakai KB. Bu Wawa, selain pil KB, suntik KB, dan kondom, itu ada metode KB lainnya nggak sih? Sebenarnya metode KB untuk perempuan itu banyak macamnya. Di antaranya, misalnya, yang pertama itu IUD. Nah, IUD itu ada dua jenis. Yang satu itu yang pakai mengandung tembaga, dan satunya lagi itu yang hormon. IUD yang mengandung tembaga, dia itu melepaskan ion tembaga itu mempengaruhi aktivitas sperma dan telur yang dibuahi. Tapi kalau IUD hormon, itu dia melepaskan kayak hormon, hormonnya itu bisa mengentalkan lendir serviks kita. Kemudian jadi mencegah itu pergerakan sperma. Efeknya itu lama loh teman-teman, 5 tahun. IUD itu harus diperiksa dan dipasang oleh dokter ginekolog. Yang kedua steril. Steril itu wanita atau pria dapat melakukan operasi steril yang mengikat atau memotong saluran vas deferens atau tubal falopi. Itu kalau tubal falopi itu yang perempuan punya. Sehingga telur dan spermanya tidak bisa keluar. Tapi operasi steril ini sebenarnya kalau misalnya pria itu lebih cepat dan lebih mudah daripada wanita. Yang ketiga, cincin vagina. Apa yang namanya cincin vagina? Cincin vagina itu berwarnanya transparan, terbuat dari plastik lembut. Cincin vagina itu cuma boleh dipakai sekali, dimasukkan ke dalam vagina selama 3 minggu, dan dikeluarkan pada saat menstruasi. Dan setelah pemakaian ini langsung dibuang. Lebih mudah sih sebenarnya. Kenapa sih langsung dibuang, nggak bisa dipakai lagi gitu, nggak bisa dicuci, dipakai lagi?
Oh, nggak bisa. Itu karena itu harus steril. Kalau udah dipakai, dibuang, dimasukin lagi, ntar kontaminasi, Oh, lebih susah begitu. jadinya. Iya. Ada juga namanya koyo. Koyo KB ini ditempelinnya di kulit perut, pinggul, lengan atas atau punggung atas. Bukan di jidat loh teman-teman. Ingat. Dan jangan ditempelkan di bagian yang banyak lemaknya. Seperti di payudara atau di pantat. Iya. Ditempelkannya selembar selama 3 minggu, lalu berhenti selama 1 minggu. Koyo ini juga hanya dipakai sekali saja, terus dibuang. Aku baru dengar itu ada koyok KB loh. Ya nanti tak beliin mau. Kalau misalnya Bu, KB-nya gagal gitu, kita kan udah berusaha tapi juga kadang nggak bisa 100% gitu loh. Kalau amit-amit kebobolan itu bagaimana Bu solusinya? Kalau misalnya metode KB-nya gagal, sebenarnya ada 3 metode. Yang pertama itu aborsi medis, aborsi bedah, yang ketiga itu persalinan secara paksa. Nah, kita bahas masing-masing ya. Apa itu aborsi medis? Misalnya, kita hamil udah sekitar 7 minggu. Kebanyakan aborsi ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan. Dan embrio itu, maksudnya anaknya itu dikeluarkan dengan sendirinya. Tingkat keberhasilan aborsi medis ini sekitar 95%. Dengan biaya sekitar NT 5.000 sampai 8.000. Tapi ini nggak bisa pakai askes loh, harus bayar sendiri. 5.000 NT itu berarti sekitar 2.500.000 sampai 4 juta rupiah ya kira-kira. Yang kedua, aborsi bedah dilakukan pada saat kehamilan 7 sampai 12 minggu. Operasi ini dilakukan dengan bius dengan biaya sekitar NT ya 8.000 sampai 16.000. Jadi kalau uang Indonesia itu 8.000 sekitar 4 juta sampai 9.400.000 ya? Ya, sekitar 9 juta. 9 sampai 10 juta gitu loh. Oh, berarti lebih mahal ya daripada yang 7 minggu kehamilan itu. Ya jelas, soalnya usia kehamilannya lebih besar, kandungannya juga lebih besar, anaknya juga lebih besar. Dan kerumitannya juga lebih besar. Oh gitu. Terus yang ketiga itu? Yang ketiga itu kalau kehamilannya sudah sekitar 12 sampai 24 minggu dan ini merupakan anaknya itu juga lebih besar kan. Jadi itu harus rawat inap. Biasanya itu harus 2 sampai 3 hari. Dengan biayanya ya pasti lebih besar lah. Sekitar NT 20.000 sampai 30.000. Nah, kalau uang Indonesia itu sekitar dari 10 juta sampai 15 juta. Wele-wele, mahal ya ternyata aborsi ini. Dan ini nggak ada askes loh. Nah, tapi menurut Undang-Undang Kesehatan Prenatal, aborsi di Taiwan ini legal ya teman-teman. Tapi harus dilakukan dalam waktu 24 minggu maksimal setelah usia kehamilan. Jadi setelah 6 bulan, teman-teman sebaiknya tidak aborsi karena bisa membahayakan nyawa si ibu juga. Seandainya nih teman-teman PMI kita tidak mau melakukan aborsi dan memilih melahirkannya, ataupun karena tidak ada pilihan terus melahirkan gitu. Apakah ada solusi lain Bu Wawa? Karena kan mereka di sini bekerja dan nggak bisa ngerawat bayinya gitu. Ada sih. Kalau misalnya harus melahirkan tapi tidak bisa merawatnya, teman-teman ini ya, namanya Pusat Layanan Pekerja Migran, yaitu Yayasan Kesejahteraan Sosial Lisin. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian juga nggak tahu mau minta bantuannya gimana, tolong telepon 1955. 1955. Itu ada solusinya. 1955 ini juga bebas pulsa ya teman-teman, jadi jangan khawatir untuk tanya. Langsung aja. 24 jam siap membantu kalian. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, Dokter Wawa punya tips nih buat teman-teman semuanya. Apa tipsnya Bu Dokter? Tips saya kali ini yaitu Pap Smear. Pemerintah Taiwan itu mensubsidi wanita yang berusia di atas 30 tahun untuk Pap Smear gratis setahun sekali. Tapi teman-teman tenang, kalau pekerja migran usia kalian 30 tahun juga bisa gratis dengan kartu Askes. Atau wanita yang punya riwayat keluarga kanker cervix itu disarankan untuk melakukan tes HPV terlebih dahulu.
kalau sudah dites HPV-nya tidak terinfeksi, mereka juga bisa diberikan vaksin HPV untuk mencegahnya. Sekian diskusi kita hari ini. Ternyata kehamilan juga bisa dicegah loh kalau kita belum siap. Dan kalaupun amit-amit kehamilan tidak diinginkan itu terjadi, kita juga sudah punya solusinya. Terima kasih Bu Dr. Wawa atas waktu dan kesempatannya. Senang banget loh hari ini bisa berdiskusi dengan Ibu. Saya juga dapat banyak pengalaman dan pembelajaran hari ini. Saya juga sangat berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini untuk bisa berdiskusi dengan sesama PMI. Dan gimana kelanjutannya atau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan menghubungi kami ya. Ya, silahkan komen atau inbox di Facebook kami. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.